Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AF Science, teman-teman. Oke, kali ini kita mau bahas tentang turunan nih, alias diferensial fungsi aljabar. Oke, teman-teman. Ada beberapa sifat-sifatnya, dan aku juga mau ngasih contohnya juga nanti sedikit, dan juga cara pengerjaannya ya. Jadi di sini ada beberapa ya. Ini yang pertama. Sorry, nggak saya tulis nomornya di sini. Saya tulis manual aja. Ini ada yang pertama, sifatnya seperti ini, teman-teman. Turunan. Ya, kalau ada fungsi y sama dengan c x pangkat n, teman-teman. C ini apa? C itu konstanta, yang angka-angka itu loh. Kalau kalian nggak bingung konstanta itu angka-angka itu loh. Ya, c x pangkat n, maka turunannya, teman-teman, diturunkan dy per dx nya akan sama dengan c, konstantanya tetap di sini berapapun itu, kali n nya itu dari pangkatnya sini ya, lalu x n min 1, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Nah, atau sama dengan kalau kalian lihat di sini, pangkatnya kan ada n, pangkat n di sini. Nah, kalian ambil ini pangkat, kalian taruh di depan. Nah, n, c, x. Nah, setelah itu n-nya kalian kurangi 1. Jangan lupa. Di sini juga harus dikurangi dengan 1, teman-teman. Ya, mudahnya seperti itu untuk mengingat-ingat turunan ini. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalkan contoh paling sederhananya seperti ini. Y sama dengan 2x pangkat 4, teman-teman. Maka turunannya dy per dx-nya itu akan sama dengan c-nya konstantanya berapa di sini? 2. Ya udah, tulis saja 2. Dikali dengan n pangkatnya kan 4 kan? Nah, 4 kan? Ini kan x. Nah, ini pangkatnya, setelah itu kalian kurangi nih. Kan tadi sudah diturunkan pangkatnya. Nah, sekarang kalian kurangi 1 pangkatnya. Jadi 4 dikurangi dengan 1. Itu, teman-teman. Maka akan sama dengan 2 dikali 4, ini ada 8 x. Nah, pangkatnya kan berkurang 1. 4 dikurangi 1 jadi 3. 8x pangkat 3. Lah, ini adalah turunan dari 2x pangkat 4. Ya, mudahnya 4 ini kalian pindah, sekali lagi kalian pindah ke depan, depannya sini. Nah, setelah itu kalian kurangi 1. Ya, kayak gini. Oke. Lanjut, itu tadi yang sifat nomor 1. Di sini sekarang ada sifat nomor 2, teman-teman. Kalau ada fungsi y sama dengan konstanta saja, y sama dengan c saja, ya, dengan c-nya elemen bilangan real, maka akan jadi dy per dx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini bisa kalian katakan, atau bisa saya katakan ini kayak rumus ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena misalkan nih kalian punya berapapun y-nya dengan konstanta nih. Misalkan y sama dengan 3. Saya punya y sama dengan konstantanya 3. Maka ini nanti dy per dx-nya, teman-teman. Dy per dx-nya kalian nggak usah ngitung, nggak usah apa. Ya udah 0, gitu aja. Berapapun angka yang ada di sini, teman-teman, ya, sama dengan 0. Kalau nggak ada x-nya loh ya, karena cuma konstanta saja. Seperti itu, mudah sekali. Setelah itu ada yang ketiga di sini, teman-teman. Nah, ini penjumlahan. Kalau kalian punya fungsi y sama dengan penjumlahan dari dua fungsi. Di sini ada fungsi x, di sini ada fungsi gx. Mereka dijumlahkan. Maka nanti turunannya dy per dx-nya itu akan sama dengan f aksen x. Maksudnya apa ini f aksen x? F aksen x yaitu turunan pertama dari fx. Ya, fx ini kalian turunkan, gitu aja ya. Turunan pertama dari fx ditambah dengan turunan pertama dari gx. Gampangnya untuk bilang kalau kalian ketemu y sama dengan fx ditambah gx, gampangnya kalian turunkan satu persatu. fx-nya kalian turunkan, gx-nya kalian turunkan. Nah, gini kan jadinya. Oke, contohnya nih, ada nih contohnya. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat.
Nah, fx-nya kan x pangkat 3 ini, gx-nya kan ini. Ya, 2x kuadrat. Nah, kalian tinggal turunkan aja, teman-teman. Turunkan gini. Perhatikan dy per dx itu akan sama dengan, ini kalian turunkan. X pangkat 3, 3-nya taruh di depan pangkatnya. X pangkatnya kalian kurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Wah, selesai. Ya, mudah sekali. Plus 2x pangkat 2. Pangkat 2-nya dulu kalian turunkan di depan. Dikali, ada 2 lagi. 2x. 2, ini dikurangi 1 tah? 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Pangkat 1 bisa saya tidak tulis. Nah, mudah sekali sebenarnya. Maka akan sama dengan berapa? 3x kuadrat plus 2 kali 2 ada 4x. Nah, selesai. Ini adalah hasilnya. Mudah sekali, masih mudah penjumlahan dua buah fungsi. Ya. Lanjut sekarang ke sifat yang nomor 4. Nah, kalau kata di penjumlahan, sekarang di sifat nomor 4 ini ada perkalian, teman-teman. Kalau kalian ketemu y sama dengan fx dikali dengan gx, untuk turunannya itu akan jadi seperti ini. dy per dx-nya sama dengan turunan dari fx. Fx-nya diturunkan. Kalian kalikan dengan gx. Gx-nya biasa ya, gx gak diturunkan ya. Plus gx diturunkan, fx-nya nggak diturunkan. Ya, seperti itu. Atau ada juga yang nulis seperti ini, teman-teman. Y sama dengan, ada juga rumus yang nulisnya seperti ini. U ini ganti V. Nah, fx-nya ganti U, gx-nya ganti V. Ada juga yang nulis seperti ini. Maka dy per dx-nya ini adalah turunan dari fx toh, berarti U aksen dikali dengan V ditambah dengan V, ini aksen turunannya, dikali dengan U. Ini sama saja, cuma lambang aja ya, rumusnya, penulisan rumus itu sama. Kita langsung ke contoh biar kalian paham. Nah, di sini ada nih contohnya. Y sama dengan x kuadrat dikali dengan x kuadrat ditambah 2, teman-teman. Berarti kan ini fx-nya, ini gx-nya. Ya, seperti itu ya. Nah, saya tulis lagi di sini. Fx-nya, sorry tulisannya agak blendot. Fx-nya itu adalah x kuadrat. Benar nggak? Maka f aksen x, saya turunkan 1 nih fx-nya. 2-nya taruh di depan. X pangkatnya kurangi 1. 2 dikurangi 1 toh, nggak usah saya tulis. Itu fx-nya. Nah, sekarang gx-nya. Gx-nya, teman-teman. Gx-nya adalah x kuadrat. X kuadrat plus 2. Nah, ini kalau diturunkan kan jadi g aksen x. Itu akan sama dengan pangkatnya taruh di depan 2x. Nah, 2 dikurangi 1 kan 1, nggak usah saya tulis ya, plus 2, teman-teman. 2 saja, karena 2 saja kalian berarti lihat yang ini, yang y sama dengan c konstanta, maka itu kan sama dengan 0. Ya udah, kalau ini 0 berarti kan 2x ditambah dengan 0 sama saja 2x toh. Ya, 0-nya nggak usah saya tulis. Kalau sudah seperti ini, kalian baru masukkan ke ini rumusnya dong. Maka dy per dx itu akan sama dengan f aksen x. F aksen x 2x ini ya, 2x dikali dengan gx-nya ini gx, x kuadrat plus 2 x kuadrat, saya kasih kurung, plus 2. Nah, gini ya. Ditambah dengan g aksen x nya 2x juga,
2x dikali dengan fx. Fx-nya berapa? Fx-nya x kuadrat. Nah, mudah sekali teman-teman. Tinggal masukkan saja kalau sudah ketemu seperti ini. Maka sama dengan, ini perkalian biasa ya, 2x dikali dengan x kuadrat, maka ada 2x pangkat 3 plus 2x dikali dengan 2 ada 4x teman-teman, plus 2x dikali dengan x kuadrat berarti 2x pangkat 3. Nah, kan mudah sekali toh. Maka sama dengan ini 2x pangkat 3, lihat pangkatnya, pangkat 3 berarti bisa saya jadikan 1. 2 ditambah 2 ada 4. X pangkat 3 plus 4x. Nah, selesai deh. Atau ini bisa kalian sederhanakan lagi ya, kalian bagi semuanya jadi tadi dengan 4, maka bentuk paling sederhananya akan jadi x pangkat 3 plus x. Seperti itu teman-teman, selesai ya, mudah sekali turunan. Lalu selanjutnya di sini ada sifat nomor 5 ya, nomor 5. Nah, ini sama dengan yang atas teman-teman. Kalau ini yang atas ini tadi kan perkalian nih, fx ditambah dengan fx dikali dengan gx ya. Nih perkalian. Kalian bawah di sini adalah pembagian, fx dibagi dengan gx. Sama saja, sama seperti yang di atas. Maka dy per dx nya, lihat ya, sama. F aksen x dikali dengan gx biasa, dikurangi dengan g aksen x, ini turunkan g-nya, fx-nya enggak ya, kan sebenarnya sama dengan yang ini. Nih lihat nih, ini sama ini. Bedanya di sini negatif pengurangan, kalau ini positif. Plus di sini juga ada pembagian, dibagi semuanya dengan gx kuadrat. Gx-nya ini dikuadratkan pembagiannya. Ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Saya nggak ngasih contoh yang ini, kalian bisa coba sendiri, coba sendiri, otak-atik sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang nomor 6 teman-teman. Nah, ini menarik nih. Jika ada y sama dengan fx atau fungsi dari x dipangkatkan teman-teman, maka dy per dx nya sama. Ini kan perpangkatan nih, maka pangkatnya ini kalian taruh di sini di depan. Setelah itu kurangi 1. Nah, konsepnya seperti itu. Maka akan jadinya seperti ini. N-nya ditaruh di depan, jadi N dikali dengan fx, pangkatnya kurangi 1. Nah, tapi untuk yang ini, kalian kalikan dengan turunan dari fx-nya. Turunan dari fx-nya ya, kalian kalikan ya. Turunan dari fx ini yang di dalam. Seperti itu. Nah, saya punya contoh nih. Misalkan saya punya y sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 3 teman-teman. Nah, ini saya asal-asalan aja kasih contoh. X kuadrat ditambah 3, akar x kuadrat ditambah 3. Nih, misalkan seperti ini. Nah, ini kalian bisa rubah dulu teman-teman. Jadi y jadi bentuk seperti rumus gini. E x kuadrat plus 3. Nah, kan gini. Akar, ingat materi eksponen, akar, pangkat, ya, akar dan pangkat. Maka ini bisa saya tulis pangkat setengah di sini. Bener nggak? Ya, maka x kuadrat plus 3 dipangkatkan dengan setengah. Seperti itu. Nah, karena ini bentuk yang ini sama dengan rumusnya. Maka kalian bisa tulis saja. D y per dx itu akan sama dengan pangkatnya ini taruh di depan 1,5 ya, dikali dengan fx-nya tetap ya, berarti ini x kuadrat ditambah dengan 3, pangkatnya kurangi 1, ini kan setengah dikurangi 1, setengah dikurangi 1 berarti kan negatif setengah nih, pangkat negatif nih, negatif setengah. Ya udah, tulis aja negatif setengah, nggak usah bingung teman-teman ya. Dikali dengan
aksen X, turunan dari X-nya ini, X kuadrat plus 3. Ini kalian turunkan, X kuadrat plus 3. Diturunkan kuadratnya, saya pindah di depan, jadi 2. Di sini, X. Pangkatnya ini kan 2, dikurangi 1 kan pangkat 1. Nggak usah saya tulis ya pangkat 1. Plus 3. Nah, 3 ini kan konstanta saja. Kalau diturunkan kan 0. Berarti plus 0 toh. Nggak usah saya tulis lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian bisa sederhanakan nih. Gini kan setengah dikali dengan 2X. Nah, ini 2-nya bisa saya coret gini aja, teman-teman. Nah, kan ya. Sama dengan X. Ini X-nya saya pindah, saya taruh di depan. Jadi X kuadrat plus 3 pangkat negatif setengah. Nah, seperti ini teman-teman. Atau nih bisa saya ubah lagi, mau jadi bentuk akar bisa, boleh. Maka akan jadi X per, ini kan pangkat setengah nih. Kalau saya mau ubah jadi pangkat positif kan saya taruh di bawah sini. Ya, saya taruh di bawah sini. Nah, karena ini kalau ditaruh di bawah sudah jadi pangkat positif, maka sudah bisa saya akarkan di ini. Paham? X kuadrat plus 3. Nah, selesai teman-teman. Mudah sekali ya. Ini ada 6 sifat. Sebenarnya ada banyak sifat turunan ya, sama integral itu jadi satu sebenarnya. Materinya ya. Kalian bisa lihat di link yang ada di atas. Nanti saya sudah pernah upload juga tentang rumus-rumus atau sifat-sifat dari turunan dan integral. Kalian klik aja linknya, saya taruh di atas teman-teman. Oke? Itu dia untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa mengirimkan soal-soal kalian, baik soal tugas atau PR atau apa segala macam, ke link yang ada di deskripsi teman-teman. Ada Google Form, di situ sekalian upload soal kalian. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.